Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya nih para mitra ojek online dimanapun kalian berada, khususnya para driver Gojek. Balik lagi nih di channel Kuda Aspal Channel ya. Udah sekian lama dari bulan puasa, aneh nggak update lagi nih, nggak bikin upload video ke YouTube. Nah, baru kali ini nih aneh mulai upload lagi, dan alhamdulillah mumpung hari ini ketemu dengan guru besar kita nih yang ada di samping aneh nih. Tentu untuk para mitra ojol khususnya Gojek udah kenal siapa beliau. Beliau ini adalah Bang Budi Setiawan yang punya channel Bang Budi Setiawan. Beliau ini seorang konten kreator, bisa dibilang tutor cara mengelola akun dari anyep, dari gagu, bagaimana cara mengelolanya biar hasilnya bisa stabil maksimal lah untuk keluarga kita masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kita tanya-tanya nih dengan guru besar kita. Guru besar? Iya. Jangan guru besar lah, ini mas saya badannya kecil kurus. Ini gimana Bang Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Takur. Gimana Bang Takur, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kebetulan di tanggal merah, hari libur teman-teman ya. Oh iya benar, ini di tanggal merah, kalau nggak salah ini hari buruh ya? Hari buruh ini, bertepatan hari buruh, dan banyak lagi demo-demo juga nih di sekitaran Jakarta. Ya, jadi kita hari ini kebetulan lagi santai teman-teman ya. Emang saya setiap harinya sering ketemu nih sama Bang Takur nih. Kebetulan ini baru ada waktunya karena Bang Takur ini gacor banget teman-teman ya. Saya mah dilewatin mulu. Ya. Iya alhamdulillah, akun aneh bukannya gacor sih ya, dibilang stabil aja gitu. Semua tuh berkat siapa ya? Berkat beliau. Terus terang nih ya, sebelumnya nih untuk rekan-rekan, aneh itu belajar bagaimana cara mengelola akun ya dari beliau ini, dan ya adalah beberapa channel, tapi yang paling aneh referensi ini ya channel beliau ini. Dari penjabarannya, dari penjelasannya semua lengkap. Aneh bilang, bisa dibilang ini lengkap penjelasan dari Bang Budi. Oke nih Bang Budi, jadi gimana nih, kira-kira Bang Budi bisa ngasih tips-tips cara ngelola akun dengan cara ngelola akun Gojek. Berbagilah caranya untuk penonton Kuda Aspal Channel. Barangkali di penonton Kuda Aspal Channel ada beberapa rekan yang akunnya sedang mengalami anyep, bahkan gagu. Ya gimana kira-kira Bang Budi, saran-sarannya deh, triknya kayak gimana? Nah, tadi kan kita dengerin tuh Bang Takur ya tadi ngejabarin setelah ngelihat apa tutorial atau arah-arahan yang sering saya kasih, terutama di konten saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mampir ke sini udah pernah mampir di konten saya, dan kebetulan ketemu di konten ini, di kontennya Kuda Aspal, dan bersama Bang Takur ini ya kebetulan, dan real dan nyata hasilnya apa yang dipraktekkan Bang Takur ini seperti apa yang pernah saya sampaikan. Dan di sini pun saya mau jelaskan ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu, khususnya dengan keadaan akun yang lagi susah, lagi drop, lagi turun, atau anyep, gagu, atau segala macam lah, pokoknya intinya susah dapat order lah. Dan cara untuk menstabilkan itu bagaimana? Pertama tentunya kita harus punya namanya mental yang sehat teman-teman ya. Pertama itu yang paling utama, mental yang sehat, terus pastinya kita juga keadaan badannya juga sehat, terus pikiran kita juga nggak banyak masalah. Itu yang paling penting, kita harus menetralisir dulu itu kesehatan mental yang paling pertama itu. Terus kedua, masuk ke teknisnya nih. Kalau di Gojek itu kan pakai yang namanya sistem prioritas ya Bang Takur ya. Iya. Sistem prioritas. Kenapa saya bilang sistem prioritas? Karena Bang Takur sendiri pun udah ngerasain ya bagaimana caranya ngerasain sistem prioritas itu seperti apa. Mungkin Bang Takur bisa kasih contohnya sistem prioritas itu semacam-macam apa itu Bang Takur, sistem prioritas. Misalkan contohnya ya, mungkin Bang Takur bisa jawab nih yang udah mempelajari atau udah praktekin langsung. Gimana Bang Takur?
Menurut aneh sih prioritas Gojek itu sangat kuat ya, apalagi di jenis layanan terutama sama prioritas Argo pendapatan Argo itu pendapatan. Jadi hal-hal yang tadi itu sangat berpengaruh juga dengan kualitas akun kita, dan hasilnya juga bakalan ada perbandingan lah, perbedaan gitu dari sistem prioritas itu. Jadi gini teman-teman ya, yang saya tanya itu maksudnya Bang Takur itu prioritas Argo itu maksud Bang Takur itu pendapatan. Semakin besar atau semakin stabil pendapatan kita di akun kita, maka semakin diprioritaskan akun kita juga teman-teman ya, dan akan cenderung lebih stabil keadaan akunnya. Gitu ya Bang Takur ya maksudnya ya. Iya betul Ya. gitu. Jadi untuk pendapatan asal bisa sih di up terus ya, dari misalkan 100.000 di up lagi ke 150 Ya. terus ke 250 sampai ya kalau bisa sih sebesar-besarnya. Jadi untuk hasil akun delay itu meminimalisir yang namanya delay atau yang lain sebagainya, itu dia. Jadi prioritas pendapatan itu fungsinya itu. Nah jadi ya, secara sistem Gojek itu pakai sistem prioritas, terutama kan prioritas pendapatan tadi yang saya bilang, terus Bang Takur bilang prioritas layanan, dan Bang Takur udah ngerasain dan ngalamin tentang prioritas itu. Nah kita itu ngojek itu harus tahu dasarnya itu dulu teman-teman. Kalau kita nggak tahu dasarnya itu, sistem apa sih yang digunakan oleh Gojek itu, nah kalau dari sistem gitu kita ada iklan nih. Waduh, ada iklan. Alhamdulillah tuh. Dapat rujak. Dapat rujak dari Bang Makasih, Udin. Bang Makasih, Udin. Oke, lanjut ya teman-teman ya tentang Oke. prioritas. Nah, kalau Gojek itu kan memakai yang namanya sistem prioritas. Jadi kita kalau nggak tahu namanya sistem, emang saya secara spesifik nggak tahu yang namanya algoritma tentang kode-kode tentang pemrograman. Cuman ini sebatas analisa teman-teman ya, analisa pemahaman aja. Bukan saya berarti saya bisa programmer atau bisa IT, enggak, bukan itu. Yang dimaksud saya tahu tentang sistem Gojek ini seperti ini itu berdasarkan praktek pengalaman kita sehari-hari bertahun-tahun, itulah yang diambil. Jadi itu ibaratnya itu riset teman-teman ya, riset kita selama ngojek di lapangan itu seperti apa. Nah saya tuangin, saya ilustrasikan ke dalam bentuk tutorial, arahan dan segala macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan pencapaian akun supaya stabil gitu. Itu kan yang kita mau. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, ngojek asal-asalan gitu kan, ngojek, asal keluar, asal muter, asal melipir, kan nggak gitu. Kita harus paham dulu basicnya itu dulu teman-teman, itu sistem prioritasnya dulu. Nah pembahasan ini bakal akan panjang, cuman saya garis besar aja ya teman-teman ya Bang Takur ya gitu. Iya panjang, tapi untuk lebih jelasnya lagi dan lebih lengkap mampir dong ke channel Bang Budi Setiawan. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya teman-teman supaya berkembang dan Bang Takurnya juga semangat upload kontennya gitu. Nah itu yang pertama teman-teman ya, harus paham dulu prioritas apa yang dipakaikan, prioritas sistem apa yang digunakan Gojek itu. Kalau kita udah tahu itu, nah langkah selanjutnya ke teknisnya teman-teman. Yaitu teknisnya apa? Yaitu teknisnya jelas tadi yang saya udah jelasin di awal, yaitu kita harus memaksimalkan pendapatan kita teman-teman ya. Nah kadang pertanyaan begini, gimana mau memaksimalkan pendapatan kita Bang, sedangkan orderan aja kita susah dapatnya. Jangankan susah, kadang kita udah seharian dari pagi sampai sore, bahkan sampai larut malam, tengah malam, ini dapat orderannya cuman taruhlah cuman 5 atau paling banyak 10. Itu bagaimana Bang untuk memaksimalkan pendapatan? Nah itu kita harus pahami dulu pedomannya dulu, fondasinya dulu. Kita harus sebesar-besarnya meningkatkan pendapatan kita. Nah nanti ada caranya, cara meningkatkan pendapatan itu seperti apa, itu dulu. Untuk kita mencapai prioritas itu dulu, itu kita harus mencapai pendapatan yang semaksimal mungkin. Kedua nih ya, ini masuk teknisnya. Kedua yaitu durasi. Nah durasi ini sangat penting teman-teman ya. Nah durasinya idealnya berapa Bang? Nah durasi ini kalau menurut saya ya,
pengamatan saya, dan mungkin Bang Takur udah ngejalanin ya Bang Takur ya. Pasti udah ngejalanin. Kira-kira Bang Takur udah jalan kalau sehari-hari itu ngebit berapa jam Bang Takur? Kita bicara dulu ya, Ya, awal-awal dulu deh, ya. awal-awal itu sebenarnya sih maksimal itu sekitar ya 12 jam ya. 12 jam ya. Berarti 12 dari jam. jam berapa tuh Bang Takur? Sebelumnya itu dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi paling selesai jam sekitar jam 7 lagi atau Jam jam 7. 8 lah paling molor lah. Oh, berarti bersih-bersihnya berarti sekitar 11 jam ya teman-teman ya, sama istirahat berarti ya. Iya, Itu kalau sama berarti istirahat. lagi nggak tidur itu, kalau tidur berarti bersihnya cuma 10 jam teman-teman artinya gitu ya Bang Takur ya. Iya, tapi mengingat itu waktu itu kan aneh belum paham sama yang namanya Durasi ya. bukan durasi, Apa apa tuh? namanya, pendapatan prioritas Oh. pendapatan yang tadi kita obrolin yang di yang awal tadi ya. Langkah pertama Iya, tadi ya. itu pendapatan aneh belum paham sama sekali. Iya. Jadi hasilnya pun kurang maksimal Iya. dan masih berasa yang namanya delay dan segala macamnya deh. Pendapatannya Nah. naik turun lah ya. Jadi pas begitu aneh nonton video Bang Budi Setiawan ini, ya ada pembahasan di mana namanya online itu ada ada level pendapatan di mana Sesuai dengan pendapatan itu jamnya. Jamnya itu disesuaikan sama pendapatan Ya. kita sehari-hari. Ya. Taruhlah berarti idealnya, maksudnya nih teman-teman, ideal pendapatan segini, durasinya harus segini gitu teman-teman maksudnya. Ya, gitu, jadi Bang Takur ya? yang aneh terapin dulu di awal itu di 8 jam dulu ya, 8 sesuai jam. sama instruksi dari Bang Budi ini di 8 jam awal. Waktu awal-awal ya. Iya, Bang? waktu awal di 8 jam dulu. Itu pendapatan berapa itu terakhir sebelum menerapkan itu di 8 jam? bawah 300 Bang Bud. Bawah 300. Di bawah 300 itu sekitar Anggap 2,5 paling lah. bagus 250 ya, 250 ya, berarti 8 250. jam tuh. kurang lebih 8 jam. Ya. Dan dicoba di up lagi di 10 jam. Ya alhamdulillah ada peningkatan dari 250 ya, hampir-hampir ke 300 ya. Jadi kita lihat dulu nih prospek akun dulu kayak gimana. Kalau sekiranya kita mau nambah jam online-nya itu, akunnya kita pelajarin dulu apakah akunnya ini masih mau nyaut atau enggak. Kalau emang enggak nyaut, udah jangan coba-coba untuk ditambah jamnya lagi. Jadi karena percuma. Bener. Gitu. Jadi kalau istilahnya aku nih mau kita pengen maksa nih pendapatan gede, tapi kita pengen nambah durasi, tapi udah 10 jam nih taruh ada Bang ya. Tadi maksudnya gitu kan, udah 10 jam tapi pengen maksain nih. Terus Bang Takur ngerasa nih udah tahu nih, udah ada indikasinya nih bahwa di misalkan nih taruh nih ya di 15 menit pertama ya Bang ya, itu nggak bunyi, mendingan nggak usah dipaksain gitu ya Bang Takur ya, mendingan di off aja Bang ya. Ya Maksudnya hitungan gitu, Bang, ya? menit lah, berapa menit ya, Oh, nggak sampai ya, 15. paling lama setengah jam lah. Oh, setengah jam Taruhlah ya. setengah jam atau 1 jam udah. Kalau emang nggak dapat lagi, yaudah mendingan pulang ya? aja pulang. Oh, gitu. Sampai sekarang yang aneh terapin alhamdulillah udah normal lagi nih, kembali ke awal jamnya. Udah 12 jam, 12 kurang jam lebih nih. udah 12 jam. Dipotong istirahat lah ya. Nah itu alhamdulillah penghasilan ya, maaf ya ya Nggak udah apa-apa, up buat lah, udah motivasi up ya. aja. Udah bisa sampai 40 trip lah. Ya alhamdulillah. Oh ya, ini tuh 40 trip itu aneh untuk main argo paket 10.000 ya, enak Paket tuh kalau paket 10.000 pakai rendang. Tapi enggak semua 10.000 karena di sini terus terang ya, area saya ini Kalideres ini ya nggak terlalu luas-luas amat ya. Udah gitu nggak terlalu banyak perkantoran atau area-area yang bener-bener kayak misalkan rame banget lah pusat gitu, gitu pusat ya. gitu kayak daerah Jakarta, pusat-pusat yang lainnya gitu. Iya. Di sini mah ya berbatasan sama Tangerang. Kita dapat area nyebrang ke Tangerang aja itu orderan udah susah. Iya, nggak ada tektokan ya Bang. Iya, ya? udah susah. Jadi kita benar-benar untuk nyortir itu udah benar-benar ekstra. Iya. Kita harus paham yang namanya benar nih. Ini lagi-lagi perkataan Bang Budi benar. Ada benar ya. Lagi-lagi kita sortir area itu yang berpotensi ada orderan. Jadi nggak sembarangan kita harus nyortir sembarangan, nggak bisa kayak gitu.
Ya, Iya, jadi gimana Bang Budi? Nah, jadi tadi yang kita dengar sama Bang Tagor kan untuk pembahasan teknis durasi ya. Jadi harus dilihat dulu, pertama tadi kan udah pendapatan terus durasi. Dari durasi kita harus lihat nih teman-teman ya, pendapatan terakhir kita rata-rata kita ambil nih seminggu atau 2 minggu lalu nih, taruhlah kita baru mencapai 200.000. Nah, artinya dalam pendapatan 200.000 itu kita jangan sampai terlalu berlebihan, over durasi teman-teman ya. Iya. Jadi itu ada idealnya proporsional yang biasa saya maksud gitu teman-teman, proporsional pendapatan dengan durasi. Kalau pendapatan contoh nih 200, berarti durasinya sekitar maksimal ya teman-teman ya, hanya 10 jam teman-teman ya. Kalau dapat di 8 jam itu jauh lebih bagus ya. Itu tentang durasi. Terus yang ketiga tentang penyelesaian order teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang areanya ada level-level silver, gold, terus platinum, itu pasti ada namanya fitur yang namanya penerimaan bid, penyelesaian order, terus poin. Itu dilihat itu teman-teman, yang paling utama itu penyelesaian order. Nah, penyelesaian order itu terdiri dari apa teman-teman? Yaitu terdiri dari cancelan. Bener ya Bang Tagor ya? Iya benar. Kalau kita banyak cancelan, gimana Bang Tagor dulu sempet nggak ngalamin nggak? Kalau ada orderan kita nggak cocok, Bang Tagor nih nggak cocok terus cancel, sempet nggak? Sebelum tahu atau emang nggak pernah cancel gitu Bang Tagor? Sempet nggak cancel terus? Kalau untuk cancel sih aneh nggak terlalu sering ya, nggak terlalu Iya. sering banget cancel, kecuali emang darurat gitu, keadaan Berat ya. keadaan yang memaksa lah, ibaratnya memaksa kita harus cancel orderan itu gitu. Ibarat kata kalau pelanggan nggak ada paling gitu ya Bang Pelanggan Tagor. nggak ada, sama ini Gojek tuh sering banget yang namanya double order, kayak Double semacam order. double order gitu ya. Ya. Penumpangnya udah dibawa driver lain, Ya. tapi kita masih dapat orderan tersebut gitu. Nah itu ada triknya juga teman-teman ya, supaya apa, penyelesaian order itu, nilai penyelesaian order, persentase penyelesaian order itu nggak turun. Caranya yaitu kita pastiin dulu di titik, bener-bener di titik, baru digeser Bang Tagor, begitu ya. Iya. Baru setelah Tunggu itu gimana 10 Bang menit Tagor? ya? 10 Tunggu menit. 10 menit. Ya emang gitu. agak gimana ya, kalau nunggu 10 menit agak lama emang. Itu pengorbanan kita teman-teman ya, kalau akun pengen awet stabil lama. Jadi setelah 10 menit selesai baru di cancel, baru itu penyelesaian order itu nggak muncul. Nah itu 3 tahapan tadi yang paling penting. Penyelesaian order artinya terdiri dari cancelan, entah cancelan customer, entahlah apa, terutama cancelan kita. Sebisa mungkin kita jangan sampai cancel yang mengakibatkan penyelesaian order kita turun. Nah kalau pertanyaannya, kalau di cancel CS gimana Bang gitu kan, ya kan Bang Tagor ya? Iya. Gimana tuh Bang Tagor kalau di cancel CS? Ya itu mah hal yang kita nggak bisa hindarin. Ya Berbagai macam alasan mereka kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, nggak bisa gitu. di luar Nggak bisa kendali kita lah. paksa, di luar kendali kita Di luar kalau kendali kita. yang merupakan cancel dari customer. Tapi kalau yang cancel dari driver itu Kan kita yang baru kontrol. kita bisa kontrol kayak gimana. Ya. Jadi intinya penyelesaian cancelan dari customer itu ngaruh nggak Bang? Nih, cancelan customer itu yang ngaruhnya kita main data aja, main fakta, main data aja. Artinya kalau penyelesaian order itu nggak turun, meskipun customer yang cancel itu aman teman-teman ya. Tapi kalau sampai cancelan customer itu mempengaruhi nilai penyelesaian order itu bisa turun, itu bisa pengaruh teman-teman ya. Apalagi akun yang emang keadaan akunnya dengan pendapatannya masih rendah gitu, itu sangat-sangat pengaruh banget. Tapi kalau yang selama itu nilai penyelesaiannya masih di atas 98%, itu insya Allah aman-aman terus sih teman-teman ya, nggak masalah. Turun sedikit-sedikit nanti kita bisa naikin lagi dengan jumlah trip yang kita selesaiin. Gitu Iya. ya Bang Tagor ya. Itu gambaran besar aja dari ketiga poin itu teman-teman ya. Iya, banyak sih sebenarnya cara-cara ngolah akun itu, banyak sebenarnya. Di sini tuh Bang Budi coba ngeringkas aja. Ngeringkas saya. Kalau dijelasin secara gamblang atau secara menyeluruh, wah Panjang. nggak kelar 1 jam, ini bisa 2 hari 2 malam. Ya. Ya jadi gitu kurang lebihnya tuh apa, tentang cara gimana ngelola akun Gojek agar bisa stabil lah. Jangan bilang gacor lah, kalau kita ngomongin gacor di atas langit masih ada langit ya. Iya. Bilang aja untuk stabil aja, kita nyebutnya untuk stabil aja. Jadi terakhir teman-teman ya, tambahan ya, yang paling penting setelah kita tahu dari awal sampai akhir tahapan-tahapannya, yang paling penting konsistensi.
Nah, jangan dianggap konsistensi itu sebagai kita kayak karyawan gitu temen-temennya. Kita itu kerjanya emang kalau emang bener-bener fokus di Gojek ya udah kita mau bagaimana lagi, kita mau nggak mau suka dengan kata-kata konsistensi, ya udah kita jalanin aja. Konsistensi itu bukan berarti kita harus selalu matok teman-teman, harus keluar jam segini-segini terus, harus durasinya segini-segini terus. Yang penting kita tahu komposisinya, kita tahu jam-jam ramenya ya. Kita kalau emang namanya kita konsistensi keluar pagi, kan emang jam ramenya di pagi ya, kita harus konsisten keluar pagi gitu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita jangan mudah menyerah ya teman-teman ya. Kita baru sehari jalan, sehari nerapin udah bilang susah nih nggak dapat order, besoknya balik lagi ke setelan pabrik udah malas lagi, baru sehari 2 hari. Itu kalau menurut saya teman-teman ya, kalau untuk ngegacorin atau menstabilkan akun itu nggak ada ukuran waktunya teman-teman ya. Bisa cepat bisa lambat, itu semua balik ke teman-teman semua sendiri, cara mengolahnya, cara pemahaman teman-teman, cara pemahaman spot teman-teman gitu kan. Dan keuletan kalian juga itu yang paling berpengaruh. Nggak usah lama-lama pun langsung jadi, ibarat kata kalau udah nemu poin-poin pentingnya itu teman-teman yang nggak ada ukuran gitu. Intinya kesabaran dari kita masing-masing ya betul gitu untuk ngolah akun. Jadi ibaratnya kita tuh nggak kayak gigit cabe langsung pedas. Iya langsung pedas, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus bertahap ya, step by step. Kita aja lahir kan nggak tiba-tiba lari jalan, nggak mungkin kayak gitu kan. Sama halnya dengan terapi akun ya Bang Nakur ya. Iya sama, Ani juga ngalamin juga dulu kayak gitu sama. Dimana pendapatan yang sekian, gimana nge-upnya tuh dia butuh berapa lama gitu, berproses hingga sampai sekarang ya alhamdulillah masih stabil di, ya anggaplah di 30 trip lah. Itu udah lumayan untuk ukuran di sekitaran Kalideres ini ya, yang nggak terlalu rame dah kayak di tempat-tempat lain begitu. Sini mah cuma ngandelin komplek. Yang paling di sini rute favorit paling stasiun sama ini ya. Stasiun aja udah. Stasiun sama terminal udah itu aja. Udah 2 aja itu. Itu pun pagi hanya sore aja ya Bang ya. Pagi sama sore aja. Kalau sisa siangnya ya kita kalau ngantuk pulang. Kalau ngantuk kayak pulang udah, jangan dipaksain gitu. Kalau Bang Nakur emang yang saya lihat emang tadi saya bilang ya, tergantung dari drivernya emang. Ini Bang Nakur itu termasuk yang saya bilang konsisten teman-teman ya, secara keluar paginya. Jadi nggak menyanyiakan kesempatan yang ada nih. Misalkan akun Bang Takur ini lagi dapat namanya golden moment ya, lagi enak tuh akunnya ya, jadi nggak disia-siain. Jadi Bang Takur inget dulu prosesnya gimana Bang ya. Iya, jadi bener, sayang gitu bener. Itu jangan sampai susah payahnya kita itu kita harus ingat dulu, harus dijaga. Jadi kita Bang Takur udah ngerasa udah menghargai gitu teman-teman. Jadi penting teman-teman yang lagi proses buat naikin akun, nikmatin aja prosesnya, pelajarin, pahami. Nanti ketika teman-teman ada kendala, misalkan amit-amit ada apa-apa atau segala macam rupa yang menghalangi teman-teman nggak bisa ngebit lagi, kinerja atau kualitas akun jadi menurun, udah tahu caranya dulu. Oh dulu kayak begini caranya nih, dulu saya terapin kayak begini, ya udah diulang lagi kayak gitu caranya, kurang lebih sama aja kayak gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya, jangan belum apa-apa udah ngeluh, udah pengen langsung kencang aja. Dulu Bang Takur, saya juga sama. Saya misalkan udah sering ngasih arahan atau apa-apa pun, saya juga pernah ngalamin yang apa teman-teman alamin juga gitu teman-teman. Pasti semuanya dari Bang, ya? driver yang bisa dibilang penghasilannya lebih tinggi dari driver yang lain tuh belajar tuh dari pengalaman ya. Kayak gitu sama semuanya, nggak melulu tiba-tiba akun gacor dengan instan, nggak kayak gitu, nggak ada. Jadi semua butuh proses lah. Jadi setelah ngalamin proses itu gimana Bang? Sekarang udah dapat 30 trip, bahkan sempat hampir sering tuh 40 trip kemarin 35 trip, tuh rasanya gimana Bang? Rasanya ya alhamdulillah ya, untuk pendapatan segitu terus terang udah jauh lebih dari dulu nyangka nggak kayak gitu? Nggak nyangka. Dulu aneh tuh target paling 200 atau 2,5 itu udah terbilang wah gitu ya, udah terbilang wah. Tapi ya gitu, ekstranya tuh
waktunya tuh agak terasa lebih panjang gitu. Panjang. Jam online-nya tuh terasa lebih panjang dibanding dengan hasil yang sekarang udah didapat ya. Ya alhamdulillah. Jadi itu semua berproses. Ya berkat siapa lagi kalau bukan berkat Bang Budi ini. Iya. Jadi begini teman-teman ya, dulu saya sebelum ketemu Bang Nakur sering ketemu gini ya. Sempet jadi akun platinum ya Bang ya? Iya benar. 3 bulan Benar, awal itu sebelum ketemu kurang lebih saya. 3 bulan. 3 bulan itu platinum berturut-turut, itu nggak sengaja katanya ya. Nggak sengaja, nggak sengaja. Gimana Bang ceritanya sampai jadi platinum? Oh iya, awal punya akun Gojek itu tahun berapa Bang? Ceritain. Sampai jadi platinum tuh berturut-turut gitu Bang. Ane punya akun Gojek itu di pertengahan tahun 2024 kemarin ya. 2024 baru, belum ada setahun berarti ya Bang ya? Belum. Ini udah mau setahun nih. Iya. Di bulan apa tuh Ane lupa tuh yang pas Gojek buka. Habis lebaran kali ya? Iya, bulan Lebaran tahun kemarin. Mei ya, Mei kalau nggak salah, Mei Juni kalau nggak salah Juni ya. Mei Juni. Iya, di antara bulan itu. Jadi belum setahun. Jadi dari mulai punya akun itu dulu awal-awal main apa Bang dulu? Pas nggak Dulu tahu apa-apa tuh. awal-awal ini boleh nyebut merek ya? Merek, sebutin aja Nggak orang. apa-apa. Ini awal-awal Ane punya Grab di tahun 2019. Grab Lama awal. itu. Awal narik itu di Grab. Nah pas begitu punya Gojek di pertengahan tahun tuh, kalau ya di tahun 2024 kemarin, Grab, karena tuh waktu itu Grab aneh masih di level Jawara ya, lumayan gitu. Jawara lumayan lah. Lumayan, Berarti pendapatan gitu. juga lumayan gitu. Cuma ya begitu, kalau kita namanya jaga performa ya agak-agak babak belur juga ya dari segi waktu ya. dari segi waktu dan yang lain dan lain-lainnya. Terus Nah Gojek itu ya udah punya nih, aneh di sekitaran bulan apa ya, lupa ya itu bulannya. Pokoknya udah punya akunnya. Cuma aneh narik Gojek itu cuma beberapa aja. Seenggaknya tuh biar ketahuan narik aja kan. Gojek yang sekarang kan peraturannya berapa bulan nggak ada notif tarikan atau riwayat order itu ditahan ya, akunnya ditahan atau dinonaktifkan lah ya, nggak tahu di PM atau apa gitu. Itu aneh cuma bawa sekedar aja, dan itu pun main food Bang Bud. Main food. Itu untuk awal-awal tuh aneh main food paling dapat 1, 2, 3 paling bagus ya, cepet lah ya. Terutama untuk main food itu yang aneh incer tuh apa? Tunainya. Gojek tuh lumayan. Utangan ya Bang lumayan. Kalau Gojek itu di main food untuk tunai itu lumayan ya, untuk bensin, untuk makan segala macem. Jadi tuh aneh incer gitunya doang. Tapi tetap yang aneh fokusin tuh di Grab. Sampai suatu ketika tuh di Grab itu Bang Bud, iya, ada yang namanya ngalamin aneh ini kurang stabil gitu. Iya. Orderannya susah ya. Agak susah kadang gitu besok orderannya. gacor, hari ini besoknya lagi. Belum tentu gitu Bang ya kalau Grab ya. Belum tentu. Jadi nggak ada, maksudnya tuh di level Jawara tuh pendapatannya kurang stabil gitu. Nggak ngejamin lah. Jadi gitu ya ada temen bilangin, lu punya akun Gojek kenapa lu nggak mainin aja gitu. Gojek mah lumayan katanya stabil, tapi lu main di pantatnya aja katanya gitu, main di goret. Ya udah coba hidupin nih, aneh hidupin bareng dalam satu HP nih, akun Gojek sama Grab dihidupin bareng. Ya kebetulan alhamdulillah Gojek ini nyodok terus orderannya gitu. Iya. Di orderan goretnya dalam berapa hari begitu terus kejadiannya. Akhirnya aneh putusin. Ya dibilang sayang nggak sayang sih Grab, karena udah level Jawara. Ya udah terpaksa aneh tinggalin, coba difokusin di Gojek. Dan itu awal-awal pendapatan gua kayak sekarang gitu. Iya. Bisa 30 sampai 40 trip dulu sih awal-awal. Berat. Bang, itu biarpun akun tergolong baru ya. Iya. Biarpun akun tergolong baru, untuk nyari Pego itu susah. Yang Gojek ya? Gojek susah. Apalagi kan aneh terbilang pengennya tuh Gede. gede gitu ya. Maksudnya minimal 200,500 lah. Kalau Pego kayak
bukan kurang ya teman-teman, yang kurang maksudnya nggak menutupi operasional lah gitu Bang ya. Iya, jadi gitu awal-awal dapat ya sekiranya 100.000 lumayan. Ya karena juga di Grab pun sama gitu. Kayak gitu. Awal-awal merintisnya itu Caranya pahit begitu, gitu, pahit. Pola-polanya itu ya kurang lebih konsepnya hampir sama di Grab awal mula gitu. Iya. Sama lah konsep nariknya di Grab. Aneh paparin atau aneh apa namanya terapin di Gojek tuh sama gitu dengan yang di Grab. Dan akhirnya fokus di Gojek. Terus akhirnya itu sampai mana tuh setelah dari situ mulai rutin ketemu namanya Platinum kapan tuh? Oh, jadi setelah berapa bulan? Lalu, aneh lupa ingat juga tuh. Juni, Juli. Kiranya bulan Juli Agustus ya. Agustus sampai bulan berarti sampai September ya, September Oktober lah ya. Kurang lebih. Aneh ngerasain 2 bulan itu dapat gratisan yang 150.000 tuh per bulan. Per bulan itu. Tapi pendapatan waktu itu rata-rata sehari berapa? 2,5 lah ya. 2,5 ya. Cuman durasi waktunya 12 jam tetap. 12 jam tetap, enggak lebih. Enggak pernah dilebihin. Ya jadi Bang Takur emang pola kerjanya emang semacam kayak kerja di kantorannya gitu, teman-teman, kurang lebih 12 jam. Cuman kalau di kantor kan 12 jamnya sesuai dengan prosedur. Kalau Gojek kan 12 jam udah kayak kita lembur di pabrik gitu teman-teman ya. Iya. Jadi masih standar lah kalau 12 jam udah maksimal sebetulnya. Nah setelah Platinum itu Bang Takur ngerasanya nah setelah itu kok bisa namanya itu awal mula. Jadi sebelum saat Platinum itu kan udah mulai mikir tuh pendapatan, sempet gak mikir nih pendapatan kok 2,5 aja, ada nggak rasanya kayak kurang puas nih, pengen ningkatin lagi gitu, gimana tuh? Ada, pastinya ada. Di level Platinum itu kembali lagi aneh ngerasain hal yang hampir sama ya seperti sebelumnya di Grab. Grab itu di level paling tingginya kan Jawara. Nah pas begitu aneh di level Platinum nih Bang Bud, itu ada macam kesamaan dengan Grab. Orderan tuh agak-agak susah padahal level gitu. Kita Platinum ya gitu. Bahkan untuk kalau dibilang ngadu dengan akun apa? Basic kalah. Ingatannya tuh aneh pas kena mentalnya tuh dengan akun temen ya. Temen akun Basic di jam 4 sore. Nah aneh sebagai Platinum baru dapat 17 atau 15 tuh aneh lupa. Nah sementara akun Basic temen aneh udah 28 trip Bang Bud. 28 trip. Iya, di situ aneh kena mental. Kok bisa begini? Kayak dia bilang. Kok bisa begini ya? Akhirnya tuh itu pun kayaknya udah kenal Bang Budi ya sebelumnya ya. Aneh sempet WA juga ya Bang Bud ya. Ketemu dulu lah sebelumnya gitu. Ketemu terus minta nomor WA. Nah nih konsultasi segala macem, nanya-nanya sampai akhirnya tuh ketemu momen yang tadi tuh kena mental sama akun Basic yang nyortir. Iya. Akhirnya aneh tanya sama Bang Budi nih, gimana Bang Budi kok Platinum kalah sama Basic gitu? Iya. Itu kenapa? Waktu itu Bang Budi jawab apa ya? Jawab nggak ngejamin Platinum itu gacor ya, yang Basic aja juga masih bunyi-bunyi aja gitu, ibarat kata masih dapat order. Iya, Platinum itu apa ya, reward ya Bang ya? Ya ngejaga apa namanya tupo, itu ngejaga tupo kan harus ibarat kata kita mau nggak mau nih ada ngegantung nih, taruhlah ceki ya, kita udah dapat poin segini nih, misalkan 23 trip harus 24 trip, nah ke orderan 24 tripnya gitu kan nggak pasti gitu. Iya. Kapan masuknya, nah itu momen dimana kita ngebuang-buang waktu. Nah disitulah kebanyakan yang akun Platinum nggak gacor tuh di situ. Tapi bukan berarti semua ya, kebanyakan karena Bang Takur ini kan main food juga ya Bang ya, sempet main dicampur kan, karena kendalanya di food. Kalau di food kan apalagi udah posisi udah ada aceng sama posisi belum ada slot ya Bang, udah ada slot. Nah itu masalahnya kenapa akun Bang Takur beranggapan kena mental kalah sama yang Basic, karena yang Basic kan nyortir
tapi dia main satu layanan. Udah nyortir satu layanan, nyortir bukan karena nyortir dia nggak mau orderan, dia males, bukan, karena pasti ada strateginya. Yang basic ini strateginya apa yang tadi Bang Takur sempat bilang, harus menghindari area yang emang kurang potensi order. Nah itu yang dihindari, itu yang sortir itu keperluannya di situ, kebutuhannya. Bukan sortir kita berarti kita males, kita nggak bersyukur dikasih orderan. Kita punya strategi dan caranya sendiri. Nah caranya untuk apa? Strateginya untuk menghindari yang tadi yang Bang Takur bilang, menghindari area yang emang kurang orderannya. Gitu ya Bang ya. Iya. Singkat cerita Bang Takur nanya, agak sempet saya inget kayaknya, kalau nyortir gimana Bang Bud? Iya, aman benar. ya? Di stasiun itu, ingat di stasiun. Gimana Bang Takur coba? Waktu itu nanya sempet ragu ya. Bang Bud, ini kan aneh level platinum. Ya. Terus aneh mau tanya nih, kira-kira kalau tiba-tiba aneh sortir, akun anjlok atau enggak nih? Iya. Soalnya kan aneh belum tahu nih kayak gimana ntarnya. Tuh. Aneh nanya, ingetnya seinget aneh begitu. Terus kata Bang Budi apa gitu ya? Kalau nggak salah Bang Budi bilang lupa tuh malah. Ini aneh aja akunnya basic abadi, nggak pernah naik Iya, gitu. bener, Jangan kan pernah platinum, naik, silver aja nggak pernah. Singkatannya bilang begitu. Akhirnya dari situ oh yaudah coba aneh sortir. Tapi sebenarnya sih di platinum itu aneh nggak pernah ya, dari awal Gojek itu nggak pernah namanya autobit. Iya, tetap nyocol gitu ya. Tetap nyocol Bang Bud. Mau Grab juga sama nyocol gitu ya. Grab juga sama nyocol. Nggak pernah autobit gitu. Tapi kalau Grab kadang-kadang pakai autobit. Cuma kalau Gojek nih, selama aneh punya Gojek nggak pernah yang namanya autobit, pasti aneh manual. Tapi tuh balik lagi kayak tadi ke pembahasannya tadi, pas begitu Bang Budi bilang aman-aman aja kalau nyortir mah gitu kan, ya udah aneh putusin buat nyortir deh. Asal apa? Nyortir asal apa? Asal apanya? Nyortir asal apa gitu. Ingat gak? Apa itu ya? Aneh lupa tuh, udah lama sih. Asal tanggung jawab sama pendapatan. Itu yang iya. paling penting teman-teman. Yang tadi Lupa pembahasan di awal ya. Udah lama ya. Udah lama asal itu teman-teman, nyortir. Yang penting pendapatannya tanggung jawab, ditargetin. Itu harus punya target gitu Bang. Ya. Target. Dimana target yang disebut itu target per jamnya berapa? Dan akhirnya sampai jadi bener-bener 30 trip itu di bulan keberapa setelah habis platinum Bang? Nah, justru yang aneh herannya tuh pas begitu platinum untuk dapat 30 trip itu susah Bang Bud. Nggak pernah malah? Nggak pernah. Sama sekali? Hampir bisa dibilang sama sekali nggak pernah 30 trip. Karena terus terang kalau level platinum itu fokus para driver itu mengejar yang namanya poin. Ya tupo lah ya, sebutnya tupo, selisih gitu. Jadi ada pendapatan penggenapan dari Gojek itu sebesar 300.000 ya. Misalkan poinnya udah mencukupi tupo itu, tapi uangnya cuma dapat misalnya 280.000, ya udah nanti dari Gojek itu genepin 300.000 jadi 20.000 gitu. Dapat selisihnya 20.000, uang gratisnya gitu, cuma. Iya, jadi harus ngejar poin doang. Emang berfokusnya di itu sih waktu platinum, cuma anehnya tuh aneh bin ajaib ya, emang nyata gitu. Kenapa pas begitu sortir kok bisa 30 trip gitu, bahkan lebih ya, bahkan sampai sekarang bisa lebih. Iya, bahkan lebih. Itu bulan berapa tuh Bang pas kena 30 trip sampai sekarang? Bahkan sering berapa kali 40 trip tuh Bang. Terbilang ini ya, terbilang normalnya ya, apa namanya, stabilnya ya. Stabil bisa dapat 30 trip itu Bang Bud kiranya September platinum, Oktober November ya, November kalau nggak salah. November ya. Udah mulai November sampai ya? sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang udah mulai nemu ritmenya, udah mulai nemu yang namanya penghasilannya tertingginya kayak gimana gitu. Ya udah sekitar bulan itu Bang Bud sampai sekarang alhamdulillah. Jadi intinya begini teman-teman ya, nortir atau platinum itu ada ukurannya. Yang platinum bukan berarti nggak gacor, yang nortir juga bukan berarti anyep. Itu ada ilmunya teman-teman. Mungkin kalau saya jelasin di sini nggak akan habis. Jadi intinya yang tadi saya bilang di awal,
tanggung jawab target pendapatan, terus durasi, penyelesaian order, cancelan, itu yang paling penting. Mau platinum pun bisa. Kalau mau gacor mau 30 trip tuh sebetulnya bisa. Cuman terkendala yang namanya area, namanya kita Bang Takur nih tadi udah dijelasin kan, ada area yang kurang berpotensi, ada ya area yang berpotensi tapi kemacetannya luar biasa ekstrim ya. Iya. Itu yang dihindari teman-teman. Apalagi Makanya- kita nih Dan Mogot, Bang Bud. Jalur Dan Mogot tuh Nah. titik-titik macetnya lumayan banyak. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sortir itu diperuntukkan kebutuhannya apa dulu nih? Kebutuhannya tadi menghindari spot yang kurang potensi, terus menghindari kemacetan yang ekstrim, yang masa ya kita kerja dibayar 10.000 tapi kita nempuh waktu 30 menit kan, kalau kayak gitu terus ya boncos kita teman-teman ya. Jadi itu kebutuhan nyortir. Jadi makanya kenapa banyak yang bilang tadi Bang Takun ngaku sendiri, masa akun saya kalah nih sama yang basic, masa jam 4 Asli. aja udah gitu. Asli Akun kena mental platinum itu. begini kan malah kalah gitu. Jadi bukan di masalah sortir. Terus kalau ada yang bilang sortir itu bikin anyep, bikin gagu, itu karena salah penerapannya. Karena pertama tadi nggak tanggung jawab pendapatan, durasinya acak-acakan, berlebihan, Iya. dia maksain gitu kan. Terus cancel ya tetap cancel, kalau pas lagi ketemunya males, namanya kita kan tukang ojek fleksibel, serba-serba apa ngegampangin gitu ya Bang Tukur kan. Iya benar Nah, begitu. jadi segala-segalanya itu emang harus konsisten tadi, yang konsisten pendapatan, konsisten durasi, konsisten jangan banyak cancel, sama yang penting konsisten badannya sehat terus. Iya udah pasti itu. Kalau badan kita nggak memungkinkan, ya nggak mungkin kita bisa narik. Oh ya, nih note nih buat teman-teman nih, khususnya untuk para inian platinum ya. Ya. Untuk para platinum nih, sebisa mungkin untuk pendapatan jangan terlalu terfokus nih sama yang namanya ngejar poin atau tupo. Karena tuh aneh juga pernah ngerasain, karena fokus ke situ terus, ada yang namanya ngalamin delay, itu lumayan berasa delay. Ya. Terus mitos-mitos yang dibilang update versi anyep, nah itu juga aneh ngalamin, dan Ya. itu kebetulan di level platinum bener-bener aneh ngalamin dua hal itu, dari apa namanya tadi, delay orderan sampai yang namanya itu update versi Bang Bud. Ya. Itu namanya anyep gitu. Itu pernah aneh ngalamin. Bahkan itu pun udah pernah aneh tanyain ya Ya. ke Bang Budi. Saya bilang pas sempat ketemu, kalau nggak salah bukan di WA, Bang Bud nih, di WA ya kalau nggak salah. Pokoknya aneh tanyain, Bang Bud, ini suges atau apa sih? Kok Versi ngaruh tiba-tiba? WA waktu itu. Iya WA ya. Kok tiba-tiba nih aneh naik versi, orderan mandek gitu, Iya. anyep tiba-tiba, kayak bahasa anak-anak ojol tuh bilangnya di lock gitu, kayak di lock, Tiba-tiba orderan di lock gitu. Tiba-tiba Udah pokoknya tiba-tiba, habis update ya. iya habis update status tuh, update versi, tiba-tiba udah orderan berat masuk lah ke akun kita gitu. Itu aneh pernah ngalamin. Tapi Jadi, apa tuh? versi berarti kesimpulannya naik versi atau Nah enggak? itu Gimana? awal mulanya sih aneh tersugestinya kayak gitu, versi itu, naik versi itu bener-bener berpengaruh ke Pengaruh apa orderan, enggak gitu. bener Jadi- awalnya. Jadi faktanya setelah sortir dan setelah pendapatan di up terus ya nggak ada kayak gitu lagi, alhamdulillah. berarti kesimpulannya versi naik atau enggak kita naikin berarti sama aja ya Bang Sama ya? aja. Balik lagi berarti tadi yang poin-poin di awal ya Bang ya. Poin-poin di awal. Jadi saranannya sih untuk pemain platinum, khususnya di Goret ya. Di Goret tuh banyak nih rekan-rekan kita nih di daerah Kalider sekitarnya tuh level platinum di Goret under ya, sebutlah under lah ya, 10.000, soalnya kan banyakan 10.000 argo yang diambil sama mereka tuh. Jangan terlalu berpatokan sama apa namanya poin itulah ya. Kalau bisa di up lagi nih pendapatannya, di up terus. Jadi itu biar apa, stabil lah gitu ya. Iya. Karena tuh terus terang aneh sendiri yang ngalamin Bang Bud, aneh Iya. sendiri yang ngalamin gitu. Jadi kenapa sekarang aneh udah basic ikut-ikutan ya Bang Budi. Basic juga udah nggak pernah naik-naik lagi. Tapi alhamdulillah Tapi hasil bukan pun lumayan. basic abadi. Saya mah enak Bang Takur ngalamin platinum. Saya aja yang ngojek udah lama nggak pernah Nggak. ngalamin platinum. Nggak sengaja itu Bang Bud, nggak sengaja. Anehnya juga kan. Jadi kan jadi lebih tahu Bang ya. Mm-mm.
minimal udah nyoba lah, udah ngalamin lah. Jadi Iya, udah ngalamin. Tahu perbandingannya nih kalau basic sama platinum itu mengaruh apa enggak sih gitu. Dengan keadaan akun, artinya faktanya enggak teman-teman ya. Semua balik lagi tadi ke target pendapatan yang tadi saya bilang. Oke, mungkin obrolan santai ini dan selingan-selingan ya, ada ilmu-ilmu sedikit lah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bang Takur ya. Iya, ini mah obrolan dadakan aja ini nih. Dadakan aja. Tiba-tiba lagi ngobrol, lagi nongkrong bareng, ditembak nih udah buat konten aja katanya. Jadi Iya. ya alhamdulillah lah. Oke. Meskipun dadakan dan sedikit dipaksa nih sama guru besar nih, dipaksa nih untuk bikin konten jadi lagi. penting stabil yang karena kan kita ngasih makan buat anak istri juga sehari-hari harus stabil juga pendapatannya. Ya sepahit-pahitnya 2,5 mah dapet lah. Iya. Kalau di bawah itu udah jangan sampai lah, sebisa mungkin kita terus menstabilkan. Nah, caranya yang tadi harus ngejaga pola-pola yang udah pernah kita jalanin berhasil, udah kita pakai terus secara kontinu, stabil. Yang paling penting dari semuanya itu pondasinya kita tetap sehat badan, sehat motor, itu ya, dua hal itu jangan sampai kelewat. Jadi percuma akun stabil tapi badan motor kita nggak proper, nggak support, ya percuma. Oke ya teman-teman ya, itu sedikit apa namanya ya, saran. Berbagi sharing ringan aja ya. Oke. Gimana Bang Takur? Ya udah gitu aja ya Closing. kawan-kawannya. Ini juga menitnya udah terlalu lama ya. Jangan terlalu lama, nanti takutnya kawan-kawan bosen nontonnya Iya. ya. Untuk lebih jelasnya aneh bilang lagi sekali lagi nih, mampir aja ke channel Bang Budi Setiawan. Jangan lupa di subscribe nih channel ini, kalau kalian nonton di sini langsung di subscribe. Pokoknya. Iya. Kalau konten aneh sih ya untuk seneng-seneng aja, live update aja Bang Bud ya. Ditunggu ya teman-teman ya live update-nya Bang Takur ya. Oke nih di daerah pinggiran Jakarta. Ya. Di apa lebih tepatnya di daerah Kalider. Ini onbit kita nih berdua sama, rutenya hampir sama. Iya. Gitu, makanya kebetulan banget nonton beliau nih. Udah cocok, penjelasannya, penjabarannya udah lengkap segala macam. Lah, kebetulan juga orang deket nggak taunya gitu. Ya udah, sekaligus lah. Iya. Sekalian aja sambil menyelam minum air ibaratnya Iya. gitu. Oke, berarti begitu ya Bang Takur ya. Iya. Oke, gitu aja ya kawan-kawan. Pesanannya sekali lagi buat rekan-rekan ojol, gojek khususnya, tetap semangat ya kawan-kawan. Tetap semangat terus. Ya. Jangan pernah menyerah untuk mencari rezeki keluarga kita. Sekecil apapun yang kita dapat, tetap bersyukur, terus berjuang. Bagaimana caranya kita untuk mendapat hasil yang maksimal ya Bang Bud ya. Iya. Iya, dari Bang Budi kira-kira apa nih pesan-pesan? Kalau saya untuk udah banyak rekan? tadi ya teman-teman, yang penting konsisten aja udah, jaga kesehatan mental aja, jangan mudah menyerah, gitu aja, sama kurang lebih lah. Ya. Oke, sekian dari saya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Ciao. Salam satu aspal. Salam satu aspal.